Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, bapak, ibu, para jamaah masjid Rawdatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah, kita sudah masuk Ramadan yang ke-14 ya. Mudah-mudahan serangkaian ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf ya Pak, suara saya serak dari awal Ramadan ngomong sampai hari ini ya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan terkait ilmu waris, yaitu problematika seputar warisan. Sebagaimana telah disampaikan, untuk bagian pertama itu sudah kita sampaikan materinya pada bulan Oktober ya, bulan Oktober, dan itu bisa disaksikan ulang siaran ulang yang ada di YouTube. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Mungkin akan kita sebutkan saja apa saja problemnya, cuma tanpa penjelasan, karena penjelasannya bisa dilihat di YouTube ya. Ada 10 problematika dalam pembagian harta warisan atau 10 penyimpangan. Yang pertama, menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini paling sering terjadi. Padahal anak laki-laki itu bagiannya 2:1 ya. Dan ketentuan 2:1 ini bukan datang dari Nabi, bukan datang dari para ulama, tapi langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, membagi harta warisan ketika masih hidup. Membagi harta warisan ketika masih hidup. Nah, salah satu syarat pembagian harta warisan, wafat dulu orang yang punya harta, baru ada pembagian harta warisan. Itu syarat pertama. Hal ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka malan faliwarathatihi." Barang siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut jadi milik ahli warisnya. Kemudian penyimpangan yang ketiga, kasus hibah waris ya. Sebagian anak diberikan harta hibah, sedangkan anak lain tidak. Ketika bapaknya meninggal dunia, maka anak yang sudah mendapatkan anak yang belum mendapatkan harta hibah, yang ngomong ke abangnya, "Bang, abang sudah dapat harta hibah ya," maka abang sudah tidak berhak lagi mendapatkan harta warisan. Ini orang yang sudah mendapatkan harta hibah, dia tetap mendapatkan harta warisan. Kemudian berikutnya, harta bersama suami istri ya, atau disebut dengan harta gonomi. Ini juga bagian dari penyimpangan. Contohnya begini, ketika ada seseorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta warisan 1 miliar misalnya. Nah, kalau kita berpegang dengan harta gonomi, maka 500 juta berikan dulu untuk istri. Nanti 500 juta lagi baru sebagai harta warisan. Sehingga istri dapat 500 juta dari harta warisan plus dapat bagian 1/8. Nah, ini tidak ada dalam Islam ya. Ini termasuk salah satu pasal yang ada dalam KHI yang bermasalah. Ini bermasalah. Kemudian yang kelima dan terakhir adalah harta almarhum dikuasai istri ya. Dalam hukum waris positif itu orang tua bukan termasuk ahli waris ya. Dalam hukum waris positif, hukum warisan ganda, itu orang tua tidak masuk dalam daftar ahli waris ya. Nah, makanya ketika seseorang meninggal dunia, kalau dalam ilmu waris Islam itu orang tua bagian dari ahli waris. Ada 6 ahli waris inti ya, ada 6 ahli waris inti. Yang pertama, bapak almarhum. Yang kedua, ibu almarhum. Yang ketiga,
suami, kemudian keempat istri, yang kelima anak laki-laki, dan yang keenam anak perempuan. Asalkan 6 orang ini ada, pasti dapat. Jadi kalau kami membahasakannya 6 ahli waris yang berada pada ring pertama, asalkan mereka ada, pasti dapat. Dan mereka ini tidak akan terhalangi untuk selamanya, 6 orang ini, ya. Jadi kalau seseorang meninggal dunia, bukan berarti hartanya menjadi harta mutlak milik istri, enggak. Bahkan bagian istri lebih kecil daripada bagian bapak atau ibu dari almarhum. Ya. 5 poin ini sudah kita jelaskan pada bulan Oktober. Nah, sekarang akan kita lanjutkan pembahasan lanjutannya, yaitu penyimpanan selanjutnya adalah menunggu semua pasangan meninggal dunia. Ya, menunggu semua pasangan meninggal dunia. Misalnya ketika bapak meninggal dunia, itu harta warisan langsung dibagi dengan alasan gak enak masih ada ini. Ya, benar Pak ya? Sering terjadi bapak meninggal dunia, jadi anak-anaknya agak suka berbicara mengenai warisan, padahal itu keliru. Dan yang lebih parah lagi, ibunya yang melarang pembagian harta warisan. Karena mengatakan saya kan masih hidup, kenapa harta bapak dibagi waris, saya masih hidup. Padahal yang benarnya adalah ketika seseorang meninggal dunia, itu harta sudah jadi milik ahli waris, tidak boleh ditahan. Bahkan kalau ahli waris itu zalim orang yang menahan harta warisan. Nah, kalau hari ini ada orang meninggal dunia, bapak meninggal dunia misalnya, seminggu kemudian, biasanya kan berkabung itu segitu lah ya. Seminggu kemudian datang anaknya kepada ibunya, Bu, Mama, kira-kira kapan harta warisan bapak untuk kita bagi waris? Kira-kira apa jawaban ibu? Kira-kira apa jawaban ibu? Pasti ibu akan mengatakan, itu kuburan bapak kering gitu. Kamu sudah nanya harta warisan, ya? Padahal justru anak inilah yang benar, ya? Karena itu hak dia. Kenapa ditahan? Nanti kalau misalnya bapak meninggalkan rumah, ibu mau tinggal di mana? Masa ibu kita kasih kontrakan kecil? Jawabannya, dalam pembagian harta warisan tidak selamanya membagi harta yang real, enggak. Tapi yang dibagi adalah kepemilikan. Rumah yang kita tempati saat ini bukan lagi rumah bapak, tapi di situ ada 1/8 punya ibu, ada sekian persen punya anak laki-laki, ada sekian punya anak perempuan. Ya, ini yang harus dilakukan ketika pembagian harta warisan. Nah, ketika ibu meninggal dunia, rumah ini dijual, kita sudah tahu proses masing-masing ahli waris, sehingga tidak menimbulkan konflik. Makanya salah satu penyebab konflik terbanyak adalah karena menunda pembagian harta warisan. Saya pernah diundang untuk konsultasi waris keluarga di Pasar Minggu. Itu bapaknya meninggal dunia tahun 80-an. Berarti setelah 45 tahun ke depan kembali waris. Ya. Banyak anak-anak sudah meninggal dunia. Cuma alhamdulillah mereka itu mau menerima keputusan yang kita jelaskan ketika pembagian harta warisan. Walaupun agak sedikit kelihatan tidak relanya, tapi secara garis besar mereka menerima semua. Ya. Itu karena menjalankan pembagian harta warisan. Ya. Kemudian berikutnya, membagi warisan kepada selain ahli waris atas nama waris. Ya, memberikan warisan kepada selain ahli waris atas nama waris. Contohnya anak angkat misalnya. Anak angkat itu bukan ahli waris. Jadi kalau ada orang menikah dan tidak punya keturunan, dia ngambil anak orang lain, adopsi, jadi anak angkat. Anak angkat bukan ahli waris. Ya, mereka bukan ahli waris. Namun bukan berarti anak angkat tidak boleh menikmati harta kita. Enggak. Bukan itu maksudnya. Benar, dia bukan ahli waris, tapi Allah sudah siapkan 2 jalur lain yang bisa kita gunakan untuk memberikan harta kita pada anak-anak tersebut. Yang pertama jalur apa?
Hah? Hibah, ya boleh. Yang kedua, wasiat. Hibah wasiat boleh diberikan kepada anak angkat. Sedangkan warisan enggak. Nah tentu siapa Pak Ustaz? Kita nggak punya anak, orang tua juga nggak ada. Nah orang yang meninggal dunia, dia tidak punya ahli waris ke atas. Orang tua, kakeknya nggak ada, dan tidak punya ahli waris ke bawah. Anak dan cucu nggak ada. Nah orang seperti ini di dalam Al-Quran dinamakan dengan kalalah. Ya kalalah, ada disebutkan Al-Quran. Nah kalalah ini ahli warisnya mengalir kepada saudaranya. Jadi ketika ahli waris ke atas nggak ada, ke bawah nggak ada, maka harta warisan mengalir ke samping ke saudaranya, abangnya, adiknya, gitu. Nah, sedangkan anak angkat itu bukan ahli waris, yang bukan ahli waris. Karena sebab saling waris itu ada 3. Satu di antaranya adalah ada hubungan nasab, hubungan nasab. Nah, antara kita dan anak angkat tidak ada hubungan nasab, maka dia bukan ahli waris. Itu begini. Kemudian berikutnya, membagi warisan berdasarkan kesepakatan. Ini juga bermasalah. Kadang-kadang kita nggak mau ribet, ya. Putih kita lagi warisan ribet, kita lagi sama rata saja. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala kalau memang bagi rata dibenarkan dalam syariat, ngapain Allah panjang lebar berbicara mengenai waris dalam Al-Quran? Ya. Allah ketika perintahkan kita untuk salat, Allah itu berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Allah perintahkan kita untuk keluarkan zakat, Allah itu berfirman, wa atuz zakat, keluarkan zakat. Allah perintahkan kita puasa, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sampai di situ aja perintahnya. Adapun pelaksanaannya, tata caranya itu diwakilkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya. Namun berbeda mengenai waris, Pak. Waris Allah yang menentukan siapa ahli warisnya, Allah yang menentukan siapa bagiannya, dan Allah memberikan apresiasi kepada orang, kepada hamba-hambanya yang menyerahkan pembagian harta warisan. Dan yang terakhir, Allah mengancam di akhir ayat. Nanti Bapak Ibu bisa buka surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, dan 14. 11 dan 12 Allah menjelaskan siapa ahli warisnya dan berapa bagiannya. Ayat ke-13 Allah memberikan apresiasi dengan janji surga bagi hamba-hambanya yang membagi harta warisan sesuai aturan waris. Dan ayat ke-14 baru Allah mengancam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa durhaka kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, wa ta'adda hududahu, kemudian tidak membagi harta warisan sejak aturan waris. Apa ancamannya? 3 in 1. 3 ancaman dalam satu ayat. Yang pertama, yudkhilhu naran, kata Allah. Allah masukkan orang ke neraka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu azabun muhin, dan baginya azab yang hina. Itu yang main-main. Makanya salah satu dosa besar adalah membagi harta warisan tidak sesuai aturan waris. Makanya orang yang mengatakan tidak usah kita bagi secara waris, dari seakan-akan dia mengatakan campakkanlah ayat-ayat waris yang ada dalam Al-Quran. Karena Allah serius dalam pembagian harta warisan. Tidak diwakilkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri yang membagi. Ya, ada 3 dalam Al-Quran yang Allah ambil alih pembagiannya. Yang pertama waris, yang kedua zakat, dan yang ketiga pembagian harta rampasan perang. Ini tidak Allah mewakilkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan pentingnya pembagian harta warisan sesuai aturan waris. Nah, kalau nanti harta warisan sudah dibagi, misalnya ada seseorang meninggal dunia, punya 2 orang anak, 1 laki 1 perempuan, dan meninggalkan harta 3 miliar misalnya. Berarti kalau berdasarkan ilmu waris, anak laki-laki dapat berapa? Dapat 2 miliar. Anak perempuan dapat 1 miliar. Begitu selesai pembagian harta warisan, kemudian abangnya mengatakan kepada adiknya, "Dik, ini ambil bagian waris abang 500 juta, kamu silakan. Dan intinya kita sama rata."
Ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Akadnya sudah beda. Jadi aturan Allah dalam pembagian harta warisan sudah kita jalankan. Nanti mau saling berbagi di antara mereka, saling menghibah di antara mereka, tidak ada masalah, silakan. Bahkan kalau abangnya mau, misalnya abangnya sudah kuat dari segi finansial, semua bagian yang diberikan pada adiknya pun boleh. Cuma yang pertama terapkan hukum waris. Terapkan hukum waris. Setelah itu saling berbagi di antara mereka, silakan. Ya. Cuma yang terjadi di masyarakat, ya, kita bagi sama rata, nggak usah ribet-ribet. Seakan-akan hukum Allah itu semacam makanan yang mau dimakan, yang enggak ditinggalkan. Karena tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, membagi warisan berdasarkan aturan adat. Ya, membagi warisan berdasarkan aturan adat. Aturan adat bisa kita terapkan jika tidak bertentangan dengan syariat. Kalau adat bertentangan dengan syariat, itu tidak boleh diamalkan. Ya, tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir, dan adanya ahli waris pengganti. Ya, adanya ahli waris pengganti. Apa yang maksud ahli waris pengganti? Ada yang tahu, Pak? Apa yang maksud ahli waris pengganti? Contohnya begini. Jadi almarhum, ya, punya 3 orang anak. Yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Oke? Masing-masing anaknya sudah punya anak lain. Berarti kan hubungannya almarhum cucu, ya kan? Cucu laki-laki, cucu laki-laki, cucu laki-laki. Yang dimaksud ahli waris pengganti adalah sebelum almarhum meninggal dunia, ya, yang kuning itu sebelum almarhum meninggal dunia, maka anak laki-laki yang pertama meninggal dunia duluan. Ya, maka yang dimaksud ahli waris pengganti adalah ini cucu dari anak laki-laki naik posisinya menggantikan bapaknya. Itu bagian dari penyimpangan. Misalnya almarhum meninggal dunia tahun 2021, ya, tahun 2021. Sedangkan anak laki-laki yang pertama meninggal dunia tahun 2020. Ya. Nah, yang dimaksud ahli waris pengganti adalah ketika almarhum meninggal dunia, kan anaknya udah nggak ada, tapi dia punya cucu, maka cucunya naik menduduki posisi bapaknya. Ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam ilmu waris, selama masih ada anak laki-laki, semua cucu yang di bawah ini terhijab. Ya, terhijab. Dan penamaan ahli waris pengganti pun tidak tepat. Kenapa? Jangankan ini nih ahli waris, bapaknya saja bukan ahli waris. Ya, jangankan cucunya, bapaknya saja sudah meninggal duluan, itu pun bukan ahli waris. Karena ahli waris adalah orang yang hidup ketika pembagian, orang yang hidup ketika almarhum wafat. Itu ahli waris. Nah, ketika almarhum wafat, ada berapa anak yang hidup? 2 orang, inilah ahli warisnya. Sedangkan anak yang sudah meninggal dunia duluan, itu bukan ahli waris. Ini ada bukan ahli waris, apalagi cucu. Ya, makanya peneman ahli waris pengganti pun kurang tepat. Akan tetapi ketentuan ahli waris pengganti ini ada dalam KHI, itu yang ribet. Ada dalam KHI Kongres Islam yang jadi panduan para hakim dalam memutuskan, ada di situ. Makanya itu salah satu pasal yang bermasalah dalam KHI. Di dalam KHI itu memang benar, mayoritas pasalnya sesuai aturan waris, tapi ada beberapa pasal yang bermasalah. Di antaranya harta warisan tadi itu tidak sesuai ilmu waris. Yang kedua, adanya ahli waris pengganti, ini pun tidak sesuai dengan ilmu waris. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas. Oke, baik. Kita coba lihat isi materinya, karena pesan dari panitia untuk banyak diskusi. Ya, silakan Bapak. Ya, ada pertanyaan, silakan. Oh, silakan pertanyaan pertama, ya. Makanya yang paling banyak pertanyaan banyak warisannya ya. Bukan, saya biar jelas yang ini diskusi dulu. Ya. Kan seandainya kan almarhum masih ada
Ya. Terus si saudara laki-laki tadi sudah meninggal. Juga pertanyaan pertama sama saya, seandainya si almarhum itu memberikan cucunya laki-laki itu sebagai wasiat hibah, masih boleh? Boleh. Pertanyaan kedua kan, seandainya seseorang punya anak satu dan itu wanita, Apa punya anak satu? punya anak satu wanita, punya anak satu tapi wanita. Seandainya si almarhum itu meninggal dua, jadi anak wanita ini memiliki semuanya atau si almarhum itu ngebagi rezeki kan? Karena orang tua itu meninggal, ini sudah meninggal. Menurut Ustaz bagaimana? Oke. Kalau anaknya perempuan cuma satu-satunya, dia akan mewarisi setengah dari harta almarhum Setengahnya lagi ke saudaranya. ke saudara anak Almarhum. kiri kanan. Ya, ke saudara almarhum. Ke saudara. Ya, misalnya bapak meninggal dunia, Ya. punya anak perempuan. Wah. Dan bapak punya saudara kan, kakak, adik, ya kan? Ya. Nah, Jadi si anak saya dapatnya dapat 50%, setengahnya dari total harta bapak. Setengahnya lagi untuk saudara, karena saudara ini asabah ya, orang yang mengambil sisa harta. Gitu. istri nggak dikasih. Ya, bapak kan sudah ada istri tadi. Nah, itu masalahnya. Anda bukan anak perempuan. Kalau istrinya masih ada kan? Nah, kalau istri masih ada, makanya dalam misalnya pertanyaan bapak, itu belum tentu cocok ke yang lain. Karena misalnya yang lain punya ahli waris yang tidak disebutkan. Jadi apa ya? Nah, kalau misalnya bapak meninggal dunia, meninggalkan istri, anak perempuan dan saudara, ya kan? Maka ambil untuk istri 1/8. Istri Ya. 1/8. Anak ambil setengah dari total harta. Setengah. Sisanya kasih ke bagian dari saudara. Baik. Ya. Berarti kan Nah, kemudian sedikit. Ini kan nggak dapat warisan nih, cucu. Kasihan dong. Udah anaknya itu nggak dapat warisan. Makanya kakeknya harus tahu ilmu waris. Kalau kakeknya tahu ilmu waris, maka dia bisa menghibahkan ke cucunya ini atau bisa mewasiatkan. Kalau ternyata belum dihibahkan dan belum diwasiatkan, maka dua orang yang harus pegang untuk memberikan santunan kepada anak tersebut. Ya, gitu. istri 1/8 ya? Ya, istri 1/8, anak 1/8 dari total harta, ya. 1/8 dari total harta, kemudian anak perempuan setengah, sisanya untuk saudara almarhum. Nah, ya, oke. Berikutnya silakan. Selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, bila suatu rumah tangga si istrinya itu lebih besar penghasilannya, atau si istrinya si suaminya itu sama sekali tidak ada penghasilan, terus hidupnya itu dari hasil usaha istrinya atau harta warisan dari istrinya untuk membiayai hidup kehidupan misalkan selama 5 tahun. Terus si istrinya itu meninggal, dan apakah biaya bertahan hidup untuk menafkahi 5 tahun itu dipotongkan ke jatah suaminya yang tidak memiliki nafkah atau gimana? Soalnya kan kadang-kadang kalau saya dulu pernah dengar ada yang kayak sengaja aja dari kehidupannya itu dari istrinya ya. Jadi si istrinya habis, begitu meninggal si suaminya kayak malu gitu. Apakah dalam Islam itu beban biaya kehidupan kita berumah tangga itu bisa dipotongkan nanti kegiatan warisan kita gitu? Ya, kalau dipotong jatah warisan dikasih ke siapa? Kan istri meninggal dunia. Maksudnya gini, istrinya meninggalkan misalnya 2 miliar, jatah suaminya misalkan berarti kalau punya anak kurang lebih ya setengah miliar ya, kalau saya seperempat ya. Sebentar ya. Ya, setengah miliar. Nah, apakah si jatah suaminya itu dibagi-bagi untuk dibagikan kepada anaknya atau gimana?
pribadi dengan alasan dulu ketika tidak dinafkahi selama 5 tahun bisa. Itu kalau istrinya mensyaratkan. Jadi gini, seorang suami kan punya kewajiban menafkahi istrinya, ya. Itu terhitung sebagai hutang jika istri tidak ridho. Nah, misalnya oke, ya udah, tidak ada masalah, kamu hidup di sini, cuma nanti saya hutang. Seharusnya kamu menafkahi kami untuk sebulan 3 juta misalnya, kan ada penghasilan, ya. Itu lagi terhitung hutang. Nah, kalau istri mengatakan tidak, dia terhitung hutang. Tapi kalau nggak ada ucapan apa-apa, itu tidak. Ya, berarti istri merelakan hak nafkahnya itu tidak diberikan oleh suami. Itu. Kecuali dia mensyaratkan, ya. Nah, tapi kalau tidak ada pembicaraan ke sana, ya sudah. Misalnya kan ada juga sebagai istri, suaminya nggak kerja, dan diajak sebagai sopir misalnya. Untuk istri ke kantor diantar, istri jadi pun, kemudian suami yang antar anak, gitu. Nah, jadi itu tidak masalah, ya, tidak terhitung hutang kalau tidak disyaratkan dari awal. Sehingga ketika istri meninggal dunia, maka 1/4 dari harta almarhum jadi milik suami. Assalamualaikum Ustaz. Ya, juga sama seperti tadi. Cuma kalau misalkan si istri emang yang hartanya yang sama yang dipakai istri. Terus kalau misalkan suaminya yang meninggal, itu warisan jadinya ke siapa? Kalau misalkan ini nggak punya anak, misalkan atas juga nggak ada. Tadi suami tidak bekerja di kasus ini. Kerja tapi ya cuma pas-pasan lagi. Oke, tapi ketika dia meninggalnya nggak punya warisan. Ketika suami meninggalnya nggak punya warisan. Ya rumahnya cuma bersama gitu. Dari hasil istri yang kerja. Kan kalau dari hasil istri itu rumah istri. Suami cuma numpang jadinya. Oh ya, ya. Jadi dalam Islam itu harus jelas kepemilikan. Nah itu kelemahan kita di Indonesia. Kita merasa tabu ya ketika beli rumah ini. Kita merasa tabu kalau menyampaikan mama punya duit berapa, bapak punya duit, kita patungan beli rumah. Itu kita merasa tabu. Kadang-kadang kita kalau buat rumah, istri yang beli semen, suami beli batu bata, istri yang bayar tukang, suami beli genteng. Sehingga ketika rumah itu jadi, kita nggak jelas berapa persentase istri, berapa persentase suami. Seharusnya harus jelas harusnya. Ya. Nah kalau misalnya suami meninggal dunia dan nggak punya harta, ya sudah nggak ada pemegang harta warisan. Hartanya nggak ada, ya, nggak mungkin kita bagi harta istri masih hidup. Ya. Jadi waris ini saudara-saudara. Siapa harta siapa? Kalau istri meninggal dunia, tadi kan suami meninggal dunia. Nah, kalau suami meninggal dunia berarti kalau dia nggak punya harta berarti nggak ada pemegang harta warisan. Nah, kalau istri meninggal dunia dan nggak punya anak, nggak punya orang tua, maka kembali mengalir ke saudaranya. Maka saudaranya itu ring kedua. Nah, ketika ring satu nggak ada, maka mengalir ke ring kedua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz ya. Berarti kalau waris itu akan dilaksanakan ketika si bapak yang meninggal ya. Kalau si ibu meninggal berarti tidak ada hukum waris yang harus dijalankan. Tergantung ibu punya harta atau tidak. Sekarang berarti pertanyaan selanjutnya, ketika si ibu yang akhirnya membeli rumah atau pemberian dari orang tua si istri untuk hidup, bagaimana hukum warisnya setelah itu? Karena pembagian warisnya setelah si istri ini meninggal atau setelah si bapak meninggal? Setelah orang yang punya harta meninggal. Berarti si ibu nggak ada, baru akan turun hukum warisnya harus dilaksanakan. Ya. Nah, pertanyaan keduanya, kalau misalkan si bapak meninggal karena mutlak bapak yang punya rumah, si anak-anak dan si ibu ini sepakat kami tidak akan menjual rumah tersebut. Untuk pembagian warisnya seperti apa dan mekanisme seperti apa? Karena ada istilah kalau orang Jawa kan buat kenang-kenangan waktu kecil, bapak kan dulu bangun ini beramai-ramai. Jadi hanya dibagikan hartanya secara hukum Islam, tapi itu rumah tidak dijual, itu boleh keluarga. Ya, baiknya seperti apa? Ya, makanya kalau misalnya
dulu bapak punya rumah misalnya, nah anak-anaknya nggak mau jual, kan kita buat rumah kumpul biasanya, di Ramadan, kita buka puasa bersama di situ, lebaran kita kumpul di situ. Mungkin di generasi anak belum ada masalah, di generasi cucu juga belum ada masalah, generasi anak dan cucu baru mulai bermasalah. Apalagi kalau rumahnya udah mahal harganya, saya klaim itu rumah lepas, enggak rumah saya, timbul konflik di sini. Ya. Maka seharusnya kalau itu memang mau dijadikan rumah singgah, dibeli aja oleh satu orang. Jadi jelas dari ini, jadi oleh satu orang. Ya sudah, berapa bayar warisan kalian? Nah, tinggal saya bayar ya. Sehingga rumah tersebut jadi 100% dari anak pertama misalnya. Jadi baru dijadikan rumah singgah, itu lebih baik. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, itu nggak bagus itu, karena akan jadi waktu di keluarga itu. Ya kurang lebih. Berarti kalau si ibu hartanya si ibu sampai sepenuhnya harta itu meninggal, kalau yang tadi punya bapak tapi tidak mau dijual, lebih baik diselesaikan dulu dan memang harus dijual atau dimiliki oleh satu orang, nanti sisanya dibayar. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Masih ada lagi yang mau bertanya? Mungkin di awalnya. Ini berapa ini? Nah, tadi duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua sudah meninggal, tapi harta belum sempat dibagi. Salah satu ahli waris meninggal dan tidak mempunyai keturunan. Nah, dia kan tetap hak untuk mendapatkan warisan. Ya. Ketika dijadikan pembagian mendapatkan hak warisan, hartanya ini setelah dibagi dikemanakan sebaliknya? Apakah ke keluarganya atau kemana harta yang harus dibagi? Dia punya istri? Dia tidak. Tidak ada. Jadi tidak punya keturunan. Sebelum dapat pembagian warisan dia akan tinggal duluan karena akan berbagian. Tapi kan tetap mendapatkan hak waris karena sudah meninggal bapaknya. Nah setelah dibagikan warisan dia mendapatkan hak. Nah hartanya ini sebaiknya ke keluarganya atau kemana? Oke, misalnya ada orang meninggal dunia, memiliki 5 orang anak, ya, memiliki 5 orang anak. Ini kan semua ahli waris, oke, semua ahli waris. Setahun kemudian anak pertama meninggal dunia. Tahun ini misalnya bapaknya meninggal dunia tahun 2020. Nah harta warisan tidak langsung dibagi. Namun mereka kan sudah jadi ahli waris. Ya tadi definisi ahli waris adalah orang yang hidup ketika almarhum wafat. Ya, ini jadi ahli waris. Tahun 2021 meninggal anak pertama. Ya, meninggal anak pertama. Tahun 2022 baru mulai dibagi pembagian harta warisan. Jadi kan ahli waris dapat bagian. Kalau misalnya ini laki-laki semua dan harta warisan 1 miliar misalnya, berarti tinggal bagi sama rata aja kalau laki-laki semua. Jadi 200. Cuma ini kan sudah meninggal dunia juga. Bagian 200 ini kemana? Itu pertanyaannya kan? Nah 200 ini dibagi rata untuk 4 orang ini lagi. Kan saudaranya, karena dia nggak punya istri, nggak punya orang tua dan nggak punya keturunan. Maka 200 juta bagian dia bagi rata mereka. Jadi 50. Sehingga mereka dapat 250 juta per orang. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam. Tanggung yang dulu Bapak mengenai warisannya kalau utang gimana? Utang, bagus sekali. Ya. Jadi sebelum pembagian harta warisan, jadi gini, kan Nabi bersabda ini, man taraka malan falyuwarithhu. Barang siapa meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta menjadi milik ahli warisnya. Ini hukum umum. Namun sebelum harta warisan menjadi milik ahli warisnya, itu harus dilalui 4 fase, 4 poin dulu. Dan harus secara berurutan. Ya. Yang pertama, biaya pengurusan jenazah diambil dari harta almarhum. Bayar rumah sakit, bayar meninggal rumah sakit, bayar ambulan, bayar tukang gali kuburan, itu dari uang almarhum. Kalau itu sudah selesai,
Masuk ke poin yang kedua, pastikan almarhum tidak punya hutang, baik hutang pada Allah atau hutang pada manusia. Pertanyaannya, apa maksud hutang pada Allah? Apa? Zakat. Zakat, ya. Kalau orang meninggal dunia sudah sampai haul dan nisab, maka harus dikeluarkan zakat. Ya, kalau dia meninggal dunia sudah masuk haul dan nisab, kecuali dia meninggal dunia sebelum masuk haul. Misalnya dia biasa keluarkan zakat 15 Sya'ban, 10 Sya'ban meninggal dunia, maka tidak wajib zakat karena belum sempurna haulnya. Ya, tapi kalau dia meninggal dunia 20 Sya'ban, kan sudah wajib dilakukan zakat. Cuma belum sempat dikeluarkan. Meninggal dunia itu wajib dikeluarkan zakat terlebih dahulu sebelum jadi harta warisan. Apalagi hutang pada Allah. Nazar. Ada orang bernazar, kalau usaha saya lancar, saya akan membeli hewan kurban misalnya. Itu jadi wajib, itu dikeluarkan dulu. Ya, kalau hutang pada manusia sama-sama kita tahu. Nah, kemudian ketika poin yang kedua sudah, maka poin yang ketiga, yaitu pastikan almarhum tidak punya wasiat. Kalau ada wasiat, tunaikan wasiat terlebih dahulu. Maksimal 1/3 dari total harta almarhum, itu maksimal wasiatnya. Boleh lebih dari 1/3 dengan persetujuan semua ahli waris. Misal, ada orang tua yang tulis wasiat, kalau saya meninggal dunia, maka setengah harta saya untuk biaya operasional Masjid Rodatul Jannah. Maka ketika tidak ada anaknya, ini bapak tulis wasiat setengah dari hartanya. Ya, tanya-tanya anaknya, abang kakak, ini wasiat bapak setengah diberikan ke Masjid Rodatul Jannah. Gimana, kita jalankan semuanya atau kembali ke hukum asal, kita 3 saja? Nah, kalau semua anak mengatakan jalankan sesuai wasiat bapak, baru boleh dijalankan setengah dari hartanya. Tapi kalau ada satu ahli yang mengatakan, oh jangan, saya nggak setuju, saya butuh data tersebut, maka maksimal 1/3 dari total harta almarhum. Kalau wasiat sudah dijalankan, baru terakhir pembagian harta warisan. Ya, pembagian harta warisan. Jadi tidak bapak meninggal dunia otomatis jadi harta warisan, kan? Ini 4 poin ini diperhatikan. Ya. Kalau misalnya yang ditinggal itu utang gitu, dia meninggal dunia nggak punya harta, malah ada utang. Bagus kalau pertanyaannya. Bagus. Itu yang saya dulu dari tadi buka, ada yang nanya. Tadi pertanyaannya punya harta semua, ya. Nah, sekarang ada orang meninggal dunia, ya, meninggalkan, tidak meninggalkan warisan, malah meninggalkan utang 100 juta misalnya. Pertanyaannya, dia meninggalkan, seseorang meninggal dunia tidak punya harta dan meninggalkan utang 300 juta misalnya. Kemudian meninggalkan ahli waris 2 orang, satu lagi satu perempuan. Ya, apakah 300 juta ini dibebankan kepada 2 anaknya sesuai skema waris? Artinya kalau ada warisan kan laki-laki dapat 2 bagian, dapat 200 juta, perempuan dapat 100 juta jika ada warisan. Nah, ini tidak ada warisan, yang ada utang. Apakah dia dibebankan kepada anak laki-laki 200 juta harus bayar, anak perempuan 100 juta harus bayar, atau bagaimana? Jawabannya, ahli waris tidak punya kewajiban bayar hutang almarhum. Ya, ahli waris tidak punya kewajiban bayar hutang almarhum. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan dibebani dengan beban orang lain. Itulah dosa orang tuanya, tidak ada hubungannya dengan anaknya. Artinya kalau anak mengatakan saya nggak sanggup bayar utang orang tuanya, terlalu banyak, anak tersebut tidak durhaka, tidak dosa, karena dia tidak punya kewajiban bayar utang. Itu pertama dalilnya. Yang kedua, ketika Nabi SAW didatangkan jenazah, yang pertama Nabi tanya apa? Ini jenazah punya utang atau tidak? Sahabat menjawab, ada wahai Rasul. Ada nggak aset sudah hutang? Ada wahai Rasul. Nabi itu salahkannya. Datang jenazah berikutnya. Ini apa namanya, jenazah punya hutang atau tidak? Ada wahai Rasul. Ada nggak aset yang dia tinggalkan sudah hutang? Nggak ada wahai Rasul.
Nabi keluar dari sholat. Nabi sampaikan kepada sahabat, "Shollu ala sahibikum." Ya udah, kalian saja yang sholatkan. Nabi tidak mempersolatkan orang yang punya utang. Kemudian di jamaah tersebut ada salah seorang sahabat Ansar yang bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan, "Ya Rasulullah, sholli alaihi wa alayya dainuhu." Wahai Rasulullah, salatkan jenazah ini. Dia hutangnya saya bayar. Baru Nabi mensolatkan. Subhanallah. Nabi tidak tanya mana ahli warisnya. Nah. Nabi tidak tanya mana ahli warisnya. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya ahli waris tidak punya kewajiban dan hutang almarhum. Nah, Pak Ustaz, kalau memang tidak punya kewajiban, kenapa setiap sholat jenazah selalu ahli waris mengatakan bagi bapak ibu yang punya utang berhutang almarhum, silakan hubungi ahli warisnya. Padahal itu bukan menunjukkan kewajiban. Itu menunjukkan birrul walidain anak kepada orang tuanya. Ya, tidak ada anak yang kerja orang tuanya dimungkin malaikat karena membayar hutang, maka dia akan berusaha untuk bayar. Dan itu hukum asalnya bukan wajib. Ya, itu makanya Nabi mewanti-wanti akan hati-hati dalam hal hutang. Karena nanti kalau meninggal dunia ahli waris tidak bertanggung jawab. Karena kalau ini dibiarkan, kalau ini dibenarkan, ya sudah ketika kita masih hidup kita hutang aja banyak-banyaknya, nanti jangan anak yang bayar. Ini jadi rusak, ya. Makanya Islam tidak mau membebankan orang lain. Dia yang bertanggung jawab, dia yang berbuat, dia harus bertanggung jawab. Nah, itu ketika Islam belum kuat. Ketika Islam sudah kuat, sudah banyak pembebasan-pembebasan, ada orang meninggal dunia dan punya hutang, kemudian tidak ada harta yang ditinggalkan, maka dibiarkan oleh negara, dibiarkan oleh Baitul, ya. Cuma namun hari ini kalau bapak meninggal dunia punya hutang, negara tidak akan bayar, Pak. Ya, kenapa? Karena negara juga banyak hutang. Tak mungkin ngurus hutang Bapak, ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau memang dari pihak keluarganya sebelum mensolatkan bahwa ada hutang, biar kawinan saya itu gimana? Boleh, itu justru diajukan. Itu sudah diajukan. Ada orang tuanya terbebas. Karena apa? Hutang itu jangan orang meninggal biasa. Orang mati syahid juga jadi kaya surga. Nabi mengatakan, yughfaru lisyahid kullu dzunub. Orang mati syahid semua dosanya diampunkan. Makanya orang yang meninggal di medan perang, orang yang meninggal di perang Uhud itu tidak disolatkan. Kenapa? Ulama mengatakan orang mati syahid tidak butuh syafaat dari orang yang hidup, sehingga mereka tidak disolatkan. Tapi kalau dia punya hutang, terhalang dari pintu surga, nggak bisa dia masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Nah, makanya sangat dianjurkan, meskipun hukumnya bukan wajib, tapi anak sangat dianjurkan untuk melunasi hutang orang tuanya. Kalau nggak orang tuanya tertahan di pintu surga, nggak bisa dia masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan terakhir ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika membagi warisan itu berdasarkan aturan adat yang mungkin kita anggap itu tidak sesuai. Dalam arti contohnya itu dalam keluarga saya sendiri itu pembagian warisan itu dari nenek itu kan digantinya ke anak perempuan, dan itu rata-rata dibagi ke anak perempuan dan yang lebih tua. Sedangkan saya melihatnya dari bapak saya. Nah, sedangkan bapak saya itu tidak mendapatkan warisan sama sekali. Dan itu hukumnya bagaimana, dan kalau misalnya itu benar salah, bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan saudara ibu itu, saudara bapak itu, karena kebetulan saudara-saudara itu yang lebih tua, sedangkan bapak saya yang paling kecil. Itu tidak sah mengenai warisan. Ya. Jadi apa kalau zaman dahulu, ya kalau zaman dahulu, zaman jahiliyah, justru anak perempuan dihilangkan hak warisnya. Zaman jahiliyah anak perempuan dihilangkan hak waris. Kenapa? Alasannya adalah mereka tidak sanggup menjaga, jangan menjaga harta, dirinya saja nggak sanggup mereka jaga, maka dihilangkan hak warisnya. Itu zaman jahiliyah. Datang Islam maka memberikan bagian anak perempuan, ya, walaupun tidak sebesar anak laki-laki. Nah, kembali kemudian kalau ada suatu daerah yang membagi waris hanya untuk anak perempuan saja tanpa berikan pada anak laki-laki, hanya lebih parah daripada zaman jahiliyah.
Ya, iya benar. Karena di zamannya dia laki-laki itu berat. Karena laki-laki paling berat bebannya. Nanti kalau ibunya sakit, siapa yang akan ibunya? Anak laki-laki, bukan anak perempuan. Karena anak perempuan dia berkhidmat pada suaminya. Anak laki-laki yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menafkahi ibunya. Nah, karena inilah anak laki-laki diberikan dua porsi lebih besar diberikan anak perempuan karena beban itu. Nanti kalau dihilangkan sama sekali, tidak boleh. Itu tidak dibenarkan. Nah, kalau sudah terjadi bagaimana Pak Ustaz? Nah, ini repot kalau sudah terjadi. Ya, kalau dari hukumnya itu kakak perempuan mesti hutang pada adiknya. Hutang pada adiknya. Nanti kalau dia meninggal dunia, sebelum hartanya diberi pada ahli warisnya, dia harus keluarkan dulu supaya hak waris adiknya yang pernah diambil. Ya, karena harta warisan ini harta panas. Ya, jangankan orang yang jangankan orang yang jarang ngaji, jangankan orang yang sering sholat. Kadang-kadang orang yang sudah ngaji, orang yang sudah rajin sholat, ketika berhadapan dengan harta warisan, hilang ciri-ciri kesolehannya. Ya, saya banyak menemukan begitu. Nah, memang dari harta panas memang warisan. Ya. Wallahu a'lam.